Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada siapapun Anda ya yang mendengarkan channel Fakih ST Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang atau berbagi atau channel edukasi, berbagi sharing ya, yaitu tentang perbedaan antara orang yang berjiwa besar dengan orang yang serakah ya. Apakah Anda masuk pada orang yang berjiwa besar atau masuk kepada orang yang serakah ya. Marilah kita mulai saja. Terima kasih. Bagi seorang yang berjiwa besar, maka dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada yang muslim ya. Bersegera dengan taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Baik, langsung saja. Salah satu ciri-ciri orang yang berjiwa besar adalah mudah memaafkan orang lain, lalu tidak sakit hati. Salah satu caranya adalah dengan mengerti cara pandang orang lain ya, sehingga orang-orang yang berbeda ya bisa mengerti, memahami ya, sehingga lebih mendewasakan diri lah ibaratnya begitu. Selain itu juga bersabar ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Carilah jalan dengan sabar dan salat ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Baik, langsung saja kita masuk pada ciri-ciri yang pertama, yaitu ciri-ciri orang yang serakah ya. Yang pertama adalah orang yang serakah itu tidak peduli dengan orang lain ya. Orang yang serakah itu egois ya. Egois dan individualis ya. Nah, jadi tidak sama ya ini individualis dan egois ya. Kalau seorang yang individualis itu dia melakukan segala sesuatu itu dengan mengandalkan kekuatan pribadinya ya. Sedangkan orang yang egois itu tidak segan untuk melibatkan orang lain masuk pada permasalahan pribadinya. Itu adalah orang yang egois ya. Jadi lebih bisa mengorbankan orang lain untuk demi kepentingan pribadinya gitu. Kemudian orang yang serakah itu yang kedua. Sebelumnya saya kasih info dulu kepada Anda semuanya bahwa ini pesanan ya dari saya, dari Fakih ya, bahasa Jawa itu bahwa bagi siapapun yang ingin mendapatkan subscribe-nya bisa ikut bersama kami. Ini kebetulan saya bersama dengan foto-foto dan video bersama keluarga yang mengenal, syukur alhamdulillah, yang tidak kenal ya nanti lama-lama jadi kenal ya. Itu. Jadi ini adalah keluarga kami ya. Ini dari sisi keluarga dulu, keluarga kecil ya. Akan kami perkenalkan di YouTube channel kami ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga ya. Terima kasih dulu. Nanti barang siapa yang Anda ingin diliput ya, dimasukkan dalam background YouTube kami, maka silahkan berpesan. Kemudian kami akan liput ya, selagi kami mampu untuk menjangkaunya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Yang nomor 3 ya. Seorang yang rakus itu tidak mengenal batasan-batasan ya. Dia ingin mendapatkan apapun ya dari orang lain dan dari manapun ya. Nah, kalau bahasa Jawanya itu wal-wal kedual gitu. Ya, jadi orangnya itu cenderung tidak tahu diri ya, tidak tahu diri, tidak tahu malu ya. Itu adalah orang-orang yang serakah. Itu nomor 3 ya. Baik, yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu orang yang serakah itu tidak pernah merasa puas ya. Jadi jauh dari sifat syukur ya. Selalu haus ya tentang semua hal ya. Nah, ini ya, padahal kalau ciri-ciri orang yang mukmin ya, di saat seseorang itu sedang diberikan cobaan maka dia bersabar, dan di saat mendapatkan nikmat dia bersyukur, jadi mampu bersyukur. Nah inilah ya. Nah ini kalau orang yang serakah tidak ya, tidak merasa puas ya, selalu kurang terus ya itu.
Nomor 4 ya. Nomor 5, seorang yang serakah itu lihai atau mahir untuk memanipulasi orang lain ya. Nah, itu suka menipu ya, tipu-tipu itu. Nah, tega untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain ya. Tidak peduli dengan kesulitan orang lain ya, di dalam prosesnya ya. Tidak peduli ya. Itu yang kelima ya, itu orang yang serakah. Yang nomor 6, orang yang serakah itu suka iri hati ya dengan kesuksesan orang lain ya. Bahkan dengki ya, dengan kenikmatan orang lain. Iri dengan dengki itu beda ya. Kalau iri itu hanya saya pingin seperti dia, itu iri ya. Tapi kalau dengki itu naudzubillah, dengki itu di atas iri. Dia itu, saya tidak mau kenikmatan itu datang kepada dia. Kenikmatan dia tidak punya datang ke aku. Jadi kenikmatan itu harus ke aku, cabut dari dia. Itu Allah sangat murka ya. Jadi ini bahayanya orang yang serakah ya. Itu yang keenam ya, suka iri hati, bahkan kadang-kadang dengki dengan kenikmatan hidup orang lain ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu orang yang serakah itu mereka suka menjajah dan menguasai yang kadang-kadang walaupun dengan cara yang batil ya, yang buruk ya. Jadi suka menjajah ya. Ini adalah beberapa ciri khas orang-orang yang serakah ya. Berhati-hatilah apabila kita bertemu dengan orang-orang yang serakah seperti ini. Kita sekaligus muhasabah, apakah ada ciri-ciri tersebut dalam diri kita ya. Jadi tadi yang 7 itu suka menjajah itu ya, suka ngompas, suka nakut-nakutin, suka nginjek gitu kan, nindas gitu ya. Itu menjajah itu macam-macam ya. Ya ngerampok gitu kan, menjajah itu kan, menakut-nakuti gitu kan. Atau jadi itu suka menjajah lah. Penjajahan itu gimana ya kan? Gitu. Ya seperti itu 7 ciri-ciri orang yang serakah. Kemudian kita sampai kepada yang baik ya. Ciri orang-orang yang berjiwa besar, ini yang positif ya. Ciri orang-orang yang berjiwa besar itu yang pertama, dia independen ya. Tidak terikat dengan satu kelompok apapun ya. Netral ya. Berdiri sendiri ya, independen ya. Tidak mudah dipengaruhi oleh, tidak dalam posisi yang berpihak kepada salah satu kelompok ya. Nah, ini padanya kalau dalam bahasa Jawa itu ibaratnya sandangan ya, atau pangkon ya. Jadi sudah sempurna dalam keadaannya ya, vokal ya, dalam apapun tuh bersuara lantang tentang kebaikan dan membela kebenaran ya. Tidak takut dengan siapapun ya, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak takut dengan siapapun ya, selagi itu baik dan benar ya. Itu. Jadi tidak hanya baik saja, baik juga benar. Ini secara falsafah harus begitu ya. Karena ada orang yang baik tapi tidak benar, atau ada orang yang benar tapi kurang baik, kurang pas dan sebagainya ya. Oke, itu adalah ciri-ciri yang pertama, independen ya, berdiri sendiri ya. Kemudian ciri yang kedua, orang yang berjiwa besar itu mengutamakan kepada kepentingannya lebih besar ya, mempertimbangkan bagaimana dampak kepada halayak yang lebih besar ya, yang kepentingannya lebih besar ya. Itu baik mungkin kepentingan keluarga atau mungkin bangsa, negara gitu ya, masyarakat itu lebih diutamakan ya, bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi saja ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang berjiwa besar yaitu mempertimbangkan dampak dalam jangka panjang ya, efek dari suatu kejadian ya, mempertimbangkan kepada jangka yang panjang ya. Itu. Jadi visioner lah ibaratnya begitu ya. Jadi seorang yang berjiwa besar itu mempertimbangkan kepada dampak-dampak yang terjadi dalam jangka panjang gitu ya. Jadi cara pandangnya itu tidak hanya dalam jangka pendek saja ya,
menengah, tapi dalam jangka panjang dampaknya ya, itu efeknya. Kemudian yang keempat, ciri orang yang berjiwa besar mau mengakui kelebihan orang lain. Ya. Mengakui kelebihan orang lain, kehebatan orang lain. Mau bersedia belajar dengan siapapun, ya. Walaupun dengan orang yang lebih rendah dalam rating sosial masyarakat, ya. Walaupun terhadap anak-anak, itu mau menerima ilmu, ya, mau belajar, ya. Yang utama mengakui kelebihan orang lain, memberikan apresiasi kepada orang lain, ya. Dengan prestasi orang lain, ya, memberikan apresiasi. Kemudian yang kelima, yaitu seorang yang berjiwa besar mau mengakui, ya, kelemahan diri sendiri dan mau memperbaiki kelemahan diri sendiri, mau belajar dengan kekurangan atau kelemahan diri sendiri. Mengakui kalau saya tuh berarti salah, ya, saya dalam keadaan lalai. Mengakui itu, mohon maaf, memang saya salah, ya, memang saya kurang baik dalam hal ini. Jadi mengakui, ya, tidak munafik, ya, itu. Ini orang-orang yang berjiwa besar, ya, mengakui kelemahan diri sendiri. Kemudian yang keenam, seorang yang berjiwa besar dia mau mengakui kekalahan dan kebodohan diri sendiri, ya. Mengakui kekalahan dalam suatu pertandingan, misalkan sportif, ya, memang saya kalah, ya, itu. Jadi tidak dendam, ya, itu. Tidak dengan suatu kekalahan itu tidak emosi, ya, tidak berkelanjutan, itu. Jadi sportif, ya, mau mengakui kekalahan dari suatu pertandingan, itu, ya. Atau mau mengakui kebodohan sendiri, keteledoran sendiri, itu, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, itu tidak iri hati, apalagi dendam dan dengki terhadap suatu prestasi orang lain dan suatu kejadian, ya. Ya, beda dengan tadi sifat dari orang yang serakah. Yang keenam, ya, itu suka iri hati dan bahkan dengki dengan kenikmatan orang lain. Tapi di orang yang berjiwa besar di poin yang ketujuh, itu orangnya tidak iri hati, tidak mudah memaafkan, ya, tadi, ya, karena tidak ada dendam, ya, mudah memaafkan, gitu. Tidak dengki, tidak iri apalagi dengki, ya, jauh dari semua itu, ya. Kenapa kok orang ini, termasuk tips juga bagaimana orang yang bisa tidak iri, bagaimana? Karena orang yang berjiwa besar biasanya fokus terhadap target yang sudah dibuat oleh sendiri, ya. Jadi bagaimana supaya lebih baik, ya, 1% setiap hari meningkat, itu. Ini dalam podcastnya 1% ada itu, ya. Jadi supaya kita meningkat dalam setiap harinya 1%. Dalam 1 bulan berarti 30%. Dalam 3 bulan lebih sudah 100%. Gitu. Jadi fokus terhadap prestasi diri sendiri, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, karena itu sudah jelas salah, ya. Karena setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda, sejarahnya berbeda, ya, karakternya berbeda, tidak bisa dibandingkan. Nah, boleh kita membandingkan dengan diri sendiri dari masa lampau, gitu. Jadi supaya untuk memperbaiki diri, ya, jadinya muhasabah, ya, gitu. Oke, ya. Itu yang ketujuh, ya. Kemudian yang kedelapan, seorang yang berjiwa besar itu selalu memanfaatkan waktu dengan baik, ya, memanfaatkan waktu luang, kesempatan supaya efektif, ya, menjauhkan dari waktu hal-hal yang sia-sia, ya, membuang waktu begitu saja. Ini hal yang dihindari. Jadi waktu seefektif mungkin harus bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, gitu, ya. Itu yang kedelapan, ya. Kemudian yang kesembilan, itu tidak mau seorang yang berjiwa besar itu tidak mau mengikuti atau mempersoalkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak penting, ya.
tidak mau mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang remeh itu, yang sepele. Jadi bisa membedakan hal-hal yang urgen, yang penting, dan hal yang sepele, yang remeh, yang tidak penting. Itu dipilah-pilahkan. Tidak mau mempersoalkan hal-hal yang sepele, tidak urgen, tidak pokok. Itu yang 9. Yang ke-10 yang terakhir, ciri-ciri orang yang berjiwa besar. Yang terakhir yaitu mau mengambil alih tanggung jawab yang besar. Ya, di saat orang lain tidak mau mengambil pemimpinan misalkan suatu organisasi, maka dia ambil tanggung jawab. Misalkan dari ketua ada halangan, maka wakil ketua menggantikannya. Maka orang yang berjiwa besar ini mau mengambil alih tanggung jawab, atau mungkin kebetulan ketuanya, pemimpinnya ada suatu kesalahan, maka pemimpin selanjutnya siap untuk menggantikan. Ya itulah tadi beberapa perbandingan tentang orang-orang yang serakah dan orang-orang yang berjiwa besar. Di manakah posisi Anda? Cukup sekian dari kami sebagai edukasi dan sharing atau saling berbagi. Nah, bagi Anda yang suka silahkan like, kemudian subscribe dan share, dan komen silahkan. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan terima kasih. Saya Fakih ST Pemalang. Cukup sampai sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.